Sebagai anak muda, seringkali bingung dan bimbang dengan diri sendiri. Berbagai pertanyaan muncul dan menanyakan terhadap diri sendiri karena tidak mengerti apa yang sudah dimiliki dan bisa diprioritaskan dalam hidup. Maka untuk itu, kita akan mengenal lebih dalam tentang diri kita sendiri. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum sejarah manusia itu dapat ditulis, karena belum ada tulisan. Sedangkan zaman sejarah adalah zaman setelah manusia menciptakan tulisan dan manusia menuliskan sejarah hidupnya. Mulai gambar-gambar, simbol-simbol, atau isyarat-isyarat yang kelompok mereka pahami atau sepakati. Masa ini biasa disebut dengan protoantropik dan palaeantropik, di mana mereka masih bertahan hidup dengan berburu dan nomaden untuk bertahan hidup dengan kelompoknya. Neotropik yang berarti manusia baru. Mereka sudah biasa menggunakan bahasa-bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan kelompoknya ketika ada sesuatu, seperti halnya menggunakan asap sebagai tanda peringatan, tanda bahaya, dan meminta bantuan. Dan hingga saat inilah manusia terus berevolusi menjadi bermacam-macam permasalahan yang perlu mereka hadapi. Sesuai dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini, banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Mulai dari kekurangannya apa, keahliannya apa, potensinya apa, sampai kepribadiannya bagaimana. Sebelum kita ingin dikenal dan mengenal orang lain, kita harus memahami dan mengenal diri kita sendiri. Maka dari itu, mengenal diri sendiri sebenarnya salah satu aspek penting untuk menjalani hidup ini agar lebih bahagia dan terarah. Ada beberapa cara agar mengenal diri sendiri. Yang pertama, ketahui dan pahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dengan begitu kamu akan lebih bisa mengevaluasinya dan memperbaikinya untuk grow up menjadi lebih baik. Kamu menulis daftar list kekuranganmu, kelebihanmu, lalu lingkari mana yang terlebih dulu yang patut untuk kamu perbaiki. Komunikasimu mungkin, atau attitude-mu, atau public speaking-mu, dan lain sebagainya. Tentu itu kekurangan dan kelebihan kamu sendiri yang tahu. Dan saya hanya memberikan kisi-kisinya. Cara yang kedua, mengerti potensi yang kamu miliki. Mulai dari hobi, bakat, minat, dan segala hal yang menjadikanmu bertumbuh. Tentu kamu punya dong sesuatu yang sedang kamu tekuni saat ini. Olahraga misalnya, fotografi, IT, desainer, melukis misalnya, atau keahlian lain yang tentu kamu sendiri yang lebih tahu. Asah dan latih. Capai 1000 jam terbang sampai kamu bisa mahir dan menjadi master di bidang yang kamu sukai. Dan yang ketiga, dengarkan kata hatimu. Kamu tidak perlu banyak bertanya dan tidak ada aksi yang nyata. Hatimu sudah menuntun ke jalan yang sesungguhnya. Cukup kata hatimu yang perlu kamu dengarkan. Lalu setelah itu, lakukan dengan keyakinan yang kamu miliki. Cara yang keempat, jadilah dirimu sendiri. Tidak perlu kamu cosplay menjadi Ultraman untuk menjadi lebih kuat atau menjadi superhero ciptaan orang lain. Kamu cukup menjadi superhero versi dirimu sendiri. Lalu jadilah dirimu seutuhnya tanpa perlu susah payah meniru gaya orang lain yang tak pantas untuk diikuti. Dan saat itulah kamu akan menjadi dirimu yang sesungguhnya. Cara yang kelima, tentukan visi dan misi hidupmu. Perlu kamu ketahui bahwa sesuatu perlu kamu rencanakan agar lebih jelas dan terarah. Tidak semua hanya sekedar kamu bayangkan dan setelah itu kamu lupa akan melakukannya. Benar begitu bukan? Tentukan goalmu, raih mimpimu, lalu berjalanlah sesuai apa yang terbaik untukmu. Tidak perlu memperdulikan cacian para haters yang memakimu. Cukup visi dan misimu
saja yang mengarahkan untuk menjadi dirimu sendiri yang lebih baik. Lakukan, dan jangan banyak bertanya. Itulah beberapa cara untuk menjadi diri sendiri. Action, and jangan emotion belaka. Raih yang kamu inginkan, dan jadilah kamu yang sebenarnya. Terima kasih, and see you next video.